Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa kelas 8 SMP dimanapun berada, terutama anak-anak saya di SMP Negeri 4 Kertek. Untuk kali ini kita akan meneruskan materi ke bab baru, yaitu koordinat kartesius. Tapi meskipun kita sudah melewati bab baru, kalau kalian masih punya pertanyaan mengenai yang kemarin, apa coba yang kemarin? Barisan gitu ya, barisan. Pola bilangan itu kalian bisa tanya ke Bu Amel. Nah, untuk koordinat kartesius, gambarannya gini. Ada teman kalian namanya Ari, diberi tugas untuk membuat peta dan memberikan kode lokasi untuk gedung-gedung di pusat kota. Nah, dia biar kelihatan semua, dia menggunakan drone untuk memotret letak-letak gedung itu dari atas. Setelah dia potret, dia gambar sketsanya, ternyata letak-letaknya seperti ini. Nah, tugas kedua, setelah dia dapat tuh petanya, dia harus membuat kode lokasi gitu kan. Nah, Ari ini punya ide, biar cepat atau biar lebih mudah itu, dia pakai garis-garis vertikal dan garis-garis horizontal. Jadinya kayak kotak-kotak kayak gini ya. Nah, yang mendatar itu dia kasih nama A, B, C, D, sampai E. Terus yang naik dia kasih nama 1, 2, 3, 4. Angka ya. Nah, sekarang kita lihat satu-satu gedung dan kode lokasinya. Sekarang yang pertama sekolah dulu. Sekolah itu kode lokasinya bagaimana? Sekolah itu ada di kotakan mana nih? Ini A, sini 3. Berarti kode lokasinya itu adalah A3. Terus lagi sekarang bank ada di mana? Bank itu posisinya ada di sini. Tinggal lihat saja, dia ada di B, terus sananya 4, sehingga lokasinya kodenya adalah B4. Nah, sekarang untuk supermarket, dilihat mana supermarket? Ini supermarket. Supermarket kira-kira di mana? Iya, di C2. Nah, sekarang kalau dibalik nih, D3 itu tempatnya siapa? Kita lihat nih, D sini kan? Terus 3 sini. Oh, siapa yang pas? Kantor polisi. Lagi E4, siapa nih E4? Kan ada banyak nih, hati-hati. E4 berarti yang sebelah sini ya. Nih, cocok sama kode dari rumah sakit. Sekarang kalau pom bensin kan ada di sini, berarti dia adalah E3. Yang terakhir stadion, E1. Begitu caranya untuk Ari menentukan kode lokasi. Nah, itu gambaran dari koordinat kartesius, itu nanti bacanya seperti itu. Jadi, untuk mempermudah kalian melihat suatu titik itu lokasinya ada di mana. Nah, sekarang dilihat. Koordinat kartesius itu nanti kalian akan pakai yang namanya kartesius. Kartesius itu bagaimana? Kalian buat ada garis mendatar atau horizontal dan ada garis yang berdiri atau vertikal. Nah, garis horizontal ini namanya X. Garis yang vertikal atau yang naik itu Y. Gitu ya. Nah, terus untuk yang mendatar tadi, yang kita kasih nama X, itu namanya sumbu X istilahnya. Nah, yang vertikal tadi itu adalah sumbu Y. Ini sampai sini adalah sumbu Y. Nah, terus X sama Y kan ketemu nih. Nah, titik pertemuannya ini dikasih angka 0, karena 0 itu adalah titik pusat dari X dan Y, dari kartesiusnya. Terus, nah, di sini akan ada beberapa lokasi. Ada yang di sebelah kanan X-nya ya, ada di sebelah kanan 0 dan ada di sebelah kiri 0. Ini untuk yang sumbu X. Nah, yang sebelah kanannya 0, kalian cuma tinggal ingat-ingat saja garis bilangan pas zaman kelas 7. Siapa yang posisinya ada di sebelah kanannya 0 pasti adalah bilangan-bilangan positif. Nah, di sini diisi bilangan bulat positif. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak berhenti sampai 5 loh ya. Ini ada panah, maksudnya kalian bisa sampai sono panjang sekali itu boleh. Nah, yang sebelah kiri berarti kalian isi dengan bilangan-bilangan negatif. Hati-hati, dimulai dari negatif 1, negatif 2, urut sampai ke sana. Nah, sekarang bagaimana dengan sumbu Y? Kalau tadi kan perbedaannya kanan sama kiri karena dia mendatar kan. Nah, kalau yang vertikal itu perbedaannya adalah atas sama bawah.
Kalau yang atasnya 0, itu berarti Y-nya positif. 1, 2, 3, 4 ke sana positif. Nah, kalau yang bawahnya 0, itu berarti diisi bilangan-bilangan negatif. Terus, selanjutnya, untuk koordinat kartesius itu contohnya gini. Misalnya di situ ada titik A. Kalian disuruh menentukan koordinatnya berapa gitu kan. Nah, kalian tinggal ngepaske saja A itu ke sana, nempelnya ke angka berapa di X-nya? Angka 3. Nah, ke Y-nya angka berapa? 2. Nah, berarti koordinat titik A yang ditulis adalah X-nya dulu baru Y. X-nya 3, Y-nya 2. Berarti koordinat titik A itu adalah 3,2. Sekali lagi, A ini dinamakan titik koordinat. Yang sini sumbu X, sini sumbu Y. Begitu. Terus sekarang, yang selanjutnya, kalian lihat A, koordinat A itu terdiri dari 2 angka, ya kan? Yang depan ini X-nya itu disebut absis. Yang belakang Y-nya itu disebut ordinat. Nah, terus kalau dua-duanya 3,2 ini yang disebut dengan koordinat. Ingat ya, depan itu absis, belakang itu ordinat. Absis itu X, ordinat itu Y. Nah, terus sekarang coba dilihat titik B, titik C, sama titik D. Bisakah kalian menentukan koordinatnya? Bisa ya. Sekarang titik B dulu dilihat. Titik B, lihat X-nya dia pas ke negatif 2. Y-nya ke 4. Berarti koordinatnya adalah negatif 2,4. Sekarang C-nya. C, X-nya itu negatif 5. Y-nya berapa? Negatif 2. Negatif semua. Ya nggak apa-apa. Tinggal ditulis saja X-nya dulu. Negatif 5, negatif 2. Nah, sekarang D-nya coba kalau tanpa garis bantu itu cuma buat bantu kalian, tidak harus digambar ya. Kalau kalian sudah tahu, sudah bisa ngurutin ya tinggal diurutin aja. D ke atas, X-nya nempel ke 4. Sekarang diurutin ke sana, ke negatif 4. Sehingga koordinatnya itu adalah 4, negatif 4. Gitu. Udah ya. Nah, sekarang contoh soal 1. Perhatikan gambar di samping, ini ada sumbu koordinat kayak tadi ya. Terus kita disuruh menentukan koordinat titik P, Q, R, S. Sekarang dilihat. Koordinat titik P dulu. Titik P, sininya 4, ke sana 2, berarti 4,2. Sekarang titik Q. Titik Q ada di tengah-tengah sini. Berarti X-nya berapa? 0, Y-nya 0. Sehingga titik Q itu koordinatnya 0,0. Sekarang yang R. R-nya kok nempel di sumbu X ya? Nah, berarti kalau dari sini dia jalannya kan di sumbu yang mendatar kan, sehingga dia hanya punya X saja karena dia nggak ke atas nggak ke bawah. Urusannya sama Y tadi misalnya P ya, 2 itu kenapa? 2 karena dia naiknya biar dia ada di lokasi P itu dia harus naik 2. Tapi si R ini kan nggak naik kemana-mana kan, sehingga X-nya itu adalah negatif 4, Y-nya itu 0. Nih, ke sana kan 1, 2, 3, 4. Tapi negatif ya. Tapi dia nggak naik dan turun. Berarti R itu adalah negatif 4,0. Jadinya kalau salah satunya 0 itu nggak masalah koordinatnya. Sekarang yang S. S nih, ada lagi nih. S itu nempelnya di sumbu Y. Nah, berarti dia punya X enggak? Punya dong. Tapi dia kan nggak ke kanan, nggak ke kiri kan? Karena nggak berjalan ke kanan dan nggak berjalan ke kiri, berarti dia sama dengan 0 X-nya. Nah, tapi kan dia berjalan ke atas kan? Tuh, berarti S-nya adalah 0, karena jalan ke atas 1, 2, 3, 4. Sehingga X-nya 0 karena nggak kanan nggak kiri, Y-nya 4 karena nempel di sumbu Y ini kan harus naik 4. Nah, sekarang yang B. Kedudukan P terhadap titik Q. Kedudukan P terhadap titik Q. Artinya, kalau kalian sekarang posisinya di Q,
kalian harus ngapain biar sampai ke P? Jalannya kan berarti gini. Untuk, kalian jalan dari 0 ke 4. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4. 4 ke kanan, terus 1, 2. 2 ke atas, sehingga kedudukannya adalah 4 langkah ke kanan lalu 2 langkah ke atas. Begitu. Nah, sekarang contoh yang kedua. Peta di bawah ini menunjukkan beberapa lokasi tempat di suatu kota. Ada stadion, SPBU, kantor polisi, dan seterusnya. Nah, sekarang kalian disuruh menentukan, sebutkan tempat yang memiliki koordinat negatif 2,3. Negatif 2,3 dilihat. Negatif 2 kan X-nya. Berarti ke kiri negatif 2, terus 3 itu kan berarti Y-nya. Karena positif berarti ke atas. 1, 2, 3. Sehingga posisinya itu tepat dengan lokasi stadion. Sehingga jawabannya adalah stadion. Yang kedua, sebutkan tempat yang berapsis 6. Tadi diingat-ingat, apsis itu apa? Apsis itu adalah yang X-nya 6. X-nya kan yang mendatar sini kan? Sini 6. Terus lokasi mana saja yang ada di posisi 6 ini? Yaitu ada museum, ada penampungan hewan kan? Pas kan ada 2 kan? Sehingga jawabannya adalah museum dan penampungan hewan. Sekarang yang 3. Sebutkan tempat yang berordinat negatif 5. Ordinat berarti Y-nya kan? Yang ordinat negatif 5 ada nggak? Negatif 5 kan di sini, ordinat itu kan Y kan? Ini diurutin nih. Wah, nggak ada, berarti jawabannya tidak ada. Terus yang nomor 4, sebutkan tempat yang tepat berada di sumbu X. Tepat itu berarti dia nempel di sumbu X. Siapa tempat yang nempel di sumbu X? Nih, taman kota jawabannya. Sekarang akan dibangun gedung sekolah baru yang berlokasi 2 satuan ke kanan dan 6 satuan ke atas dari rumah sakit. Sebutkan koordinat gedung sekolah yang baru itu. Kalian cari dulu rumah sakit. Rumah sakit kan di sini. Terus 2 satuan ke kanan berarti 1, 2. Gitu kan? Terus 6 satuan ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti disinilah posisi sekolah yang gedung baru. Tinggal dilihat dia posisinya ada di mana. X-nya negatif 4, Y-nya ke sana 2. Sehingga koordinatnya adalah negatif 4,2. Gitu, terima kasih. Sekian penjelasan Bu Amel mengenai koordinat kartesius, titik koordinat. Kalian bisa catat hal-hal yang penting. Terus jangan lupa besok UTS ya minggu depan, sehingga kalian harus belajar materinya sampai sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.